Selamat sore jemaat Tuhan, Shalom. Mari sore hari ini bersama-sama kita mau menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan memuliakan namanya dengan segenap kekuatan kita sebab kita percaya Dia sudah hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Mari kita datang dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Kau sudah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu kami mau bersuka cita karena Engkau. Kami mau bersyukur sebab kami memiliki Tuhan yang hidup, yang begitu luar biasa dan ajaib, memelihara dan melindungi hidup kami. Dan kami percaya kekuatan yang dari Tuhan melimpah di tengah-tengah kami, oleh karena sukacita-Mu mengalir di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami mau memuji memuliakan nama-Mu dengan bersehati, dan kami percaya sore hari ini kami terima perkara-perkara yang besar dari Engkau Tuhan dan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yesus dialah sumber sukacita dan kekuatan kita, haleluya. Sukacita-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan bersama Engkau. Sebab itu kami mau bersukacita karena Yesus kami hidup. Haleluya. Wow, oh, 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 oh. 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 Cita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan.
kami tahu kekuatan kami ada di dalam-Mu. Kami boleh mengiring Engkau sampai garis akhir hidup kami, juga karena kekuatan yang Kau limpahkan. Terima kasih, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Itulah kekuatan hidup.
Tuhan, ini yang menjadi doa kami sore hari ini. Jadikan kami hamba yang berkenan selalu, anak yang menyukakan hati Bapaknya, dan mempelai yang memperkenan pasangannya. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu itu yang memampukan kami. Sekalipun tidak mudah jalan yang harus kami tempuh sampai kepada garis akhir itu, Bapa. Ketika kami berkata, Yesus, Engkau yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang. Tuhan, kami mau belajar melepas hak kami supaya kehendak-Mu yang dinyatakan. Sekalipun tidak mudah, Tuhan. Ketika kami diperlakukan tidak adil dan kami berhak untuk membalas semuanya itu. Ketika kami dipersalahkan atas hal-hal yang tidak kami lakukan, kami berhak untuk marah dan kecewa, Tuhan. Ketika mungkin hati kami berseru, Tuhan, semua sudah aku lakukan untuk memperkenan hati-Mu, apa yang masih kurang? Mungkin memang banyak yang masih kurang dalam hidup kami, Tuhan. Kami kurang rendah hati, kami kurang lemah lembut, kami kurang tunduk dan taat untuk melakukan firman-Mu. Tapi biar sore hari ini anugerah-Mu memampukan kami, Tuhan, untuk melalui jalan-jalan yang harus kami tempuh. Sekalipun ada air mata dan duka cita, tapi biar kami melihat kemuliaan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Engkau mampu menuntun kami dan kami mau menjalaninya, Tuhan. Menjadi hamba yang terus berkenan dan berkenan di hati-Mu, ya Bapa. Oleh sebab itu dengan hancur hati kami membawa hidup kami. Kami mau katakan, Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Itulah kesukaan hatiku.
Dan sore hari ini, dengarkan firman-Nya berkata, "Hai anakku, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman." Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, engkau yang percaya, mari deklarasikan ikrar ini di hadapan Tuhan. Sungguh ku percaya, oh ya Tuhan, ku serahkan hidupku dan ku akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, yes Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes Tuhan, kami percaya masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sedang menghadap Engkau, Raja semesta alam, Raja di atas segala raja. Kami mau datang dengan rasa gentar, hormat. Dan kalau Engkau sebentar berfirman, biar firman-Mu menembus Tuhan lubuk hati kami yang paling dalam. Dan Kau Tuhan bubuhkan Roh-Mu yang kudus Tuhan dengan urapan-Mu atas firman-Mu menembusi hati-hati kami semuanya. Dan supaya kami boleh bangkit Tuhan, hidup dan dicelekan mata rohani kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dan urapan-Mu berlaku untuk semua pendengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu, Injil Tuhan disebut Injil kerajaan. Kalau ada satu kerajaan, pertama mesti ada seorang raja. Dan bukan hanya seorang raja, tapi juga mempunyai daerah. Ya, namun seorang raja itu sangat mulia jikalau jumlah rakyatnya banyak. Itu kata Amsal. Ya, satu negara kalau rakyatnya paling banyak, pasti sangat dihormati. Nah, raja kita yang pasti akan memerintah menurut firman Tuhan, firman nubuat adalah Tuhan Yesus. Waktu Yesus ditanya oleh Pilatus, ya, apakah engkau seorang raja? Ya, sebagaimana engkau katakan. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Wah, kaget. Bukan dari dunia. Ya memang, kerajaan Tuhan bukan kerajaan duniawi. Nah, ini daerahnya Tuhan, sorga. Ya, sangat berbeda. Dan rakyatnya Tuhan tidak seperti sekarang. Demokratis, boleh suara ini paling banyak menang. Tidak. Semua rakyat Tuhan itu harus benar dan kudus. Nah, ini beda terbesar. Kerajaan Tuhan yang dipimpin Tuhan itu Yesus Kristus sebagai raja. Daerahnya sorga, tidak bisa dijangkau dengan cara dunia. Rakyatnya adalah orang-orang saleh. Jadi jangan merasa kikuk kalau engkau disebut orang saleh. Kalau kita mau masuk sorga, harus menjadi orang kudus dan saleh. Saleh itu dia yang suka beribadah. Ya, bagaimana kita bisa kudus? Kalau kita saleh. Ya. Nah, orang-orang yang demikian, itulah seperti satu negara, kalau mau dimasuki, maka negara itu men-screening, betul-betul menseleksi. Dengan lalu setelah lalu diberi visa. Nah, begitu mendapat visa berarti boleh masuk. Karena itu, saudaraku, kita sedang membahas kembalilah kekasihku. Kembali sampai engkau bertobat dengan sungguh memperhatikan. Kita sedang mengupas kitab Hagai. Dan kata kuncinya adalah perhatikanlah, perhatikanlah, bangunlah rumah Tuhan. Itu kuncinya. Perhatikan, bangun rumah Tuhan. Kita sudah memberitahu, bangun rumah Tuhan itu artinya membangun tubuh kita sebagai rumah Allah. Supaya kita dihuni oleh Roh Kudus. Dan kalau kita bisa didiami oleh Roh Kudus, maka disitulah saudara hidupmu akan berubah. Dan engkau akan mendapat visa kerajaan. Artinya engkau boleh anugerah masuk kerajaan. Wah, ini yang paling luar biasa kalau kita mendapat anugerah. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana saudara pasti mendapat visa masuk kerajaan? Kalau sudah menerima anugerah. Dan siapakah anugerah itu? Anugerah itu bukan paket. Nah, ini banyak konsep yang salah. Anugerah keselamatan. Banyak orang suka menerima keselamatannya. Tapi tidak mau menerima anugerah yang sejati. Anugerah sejati itulah Yesus. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia. Sehingga ia memberikan, mengaruniakan, menganugerahkan apa yang dianugerahkan. Anaknya, bukan keselamatan. Tapi anaknya, Yesus. Dan kalau engkau mau percaya dan menerima, banyak orang percaya tapi tidak menerima sebagai yang Tuhan inginkan, sebagai Bapa inginkan. Ya, kalau kita percaya dan menerima Yesus seperti yang dikonsepkan oleh Allah Bapa, maka kita beroleh hidup yang kekal. Karena itu saya tulisku, sayang. Banyak orang Kristen percaya menerima Yesus, tapi menerima Yesus sebagai penyelamat. Karena Yesus itu Savior, penyelamat, penolong. Dan mereka suka diselamatkan, ditolong. Itu sebetulnya akibat ya dari penerimaan Yesus sebagai yang Tuhan Allah Bapa rencanakan. Kisah Rasul 2 ayat 36 berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Nah, ini yang banyak kali enggak tahu. Taunya Yesus itu penyelamat, pemberi berkat, titik. Tapi ini loh yang Tuhan kata harus tahu dengan pasti. Allah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau begitu, kapan kita itu bisa menerima Tuhan dan Kristus? Kalau kita mengakui kita ini pernah menyalibkan Yesus. Banyak orang Kristen tidak percaya itu, tapi itu kan orang Yahudi yang menyalibkan. Dengar perkataan ini, ya. Kamu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Kita menyalibkan Yesus dengan apa? Ya, dosa kita. Jadi kalau kita berdosa, kita itu menyalibkan Yesus. Jadi kalau orang tidak kenal ini, dia tidak bisa betul-betul menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Sebelum dia sadar bahwa dosanya itulah yang menyebabkan Yesus tersalib. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya imam-imam, tapi Anda dan saya. Kami juga, kita juga menyalibkan Yesus. Ya, saudaraku, karena itulah ini berita Injil. Nah, seringkali berita Injil itu kadang-kadang sepotong, tidak komplit. Karena itu perhatikan kata full gospel, Injil sepenuh. Ya, Paulus berkata, aku memberitakan sepenuhnya. Banyak orang memberitakan sepotong-sepotong, yang mana yang dia suka. Nah, kalau sepenuhnya apa Injil yang sepenuhnya itu? Pertama, Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Kalau namanya orang Kristen, semua ini percaya. Lalu Yesus mati, percaya. Yesus bangkit, percaya. Ya, Yesus naik ke sorga, percaya. Barusan kita merayakan.
tapi lalu mencurahkan Roh Kudus untuk hidup kudus. Nah, di situ mulai, waduh, apa harus hidup kudus? Apa mungkin menerima karunia-karunia untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain? Saya enggak punya namanya ya anugerah itu. Padahal Tuhan berkata apa? Inginkanlah karunia-karunia. Jadi banyak orang Kristen itu pasif. Tidak mau meminta. Padahal Tuhan perintahkan. Ya, usahakanlah memperoleh karunia-karunia. Usahakan. Kamu mesti menginginkan. Karena diajar yang salah. Ya, oh itu tertentu, hanya orang tertentu. Tidak, semua kita ya bisa menerima Roh Kudus dan karunia-karunia. Dan puncak Injil itu adalah kedatangan Yesus kembali sebagai Raja. Nah, perlu saya highlight di situ naik ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini adalah pelantikan sebagai Tuhan dan Kristus. Karena itu yang pertama, saudara mesti menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan artinya Tuan. Ya. Artinya Yesus itu pegang otoritas. Semua kuasa dipercayakan pada Yesus. Karena itu kalau kita berdoa harus atas nama Tuhan Yesus. Ya, tidak lagi Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Ini banyak orang lupa bahwa Allah itu sudah mendelegasikan kepada satu, yaitu Yesus. Tapi Yesus harus dijadikan Tuhan, Tuan, dan Kristus. Karena itu kita harus menjadikan Yesus itu Tuan. Otoritas dipegang kalau kita mempertuan Yesus. Ya. Karena itu dia itu Tuhan semesta alam. Allah memberikan suatu otoritas bahwa semua malaikat harus tunduk kepada Yesus. Karena malaikat-malaikat yang tidak berontak itu semuanya pengikut Yesus yang akan melakukan peperangan. Karena itu umatnya itu diperintahkan melalui Nabi Hagai, perhatikan jalan-jalanmu, ya. Kalau bahasa Indonesia keadaanmu, wah beda ya. Mestinya perhatikanlah jalan-jalanmu. Artinya, yang kau lakukan itu kamu perhatikan. Apa yang kamu perhatikan? Kamu harus membangun bait Allah. 2 minggu lalu sudah saya katakan, membangun bait Allah itu mesti naik ke gunung, berdoa, ya, ambil kayu itu yaitu tubuh kita ini harus kita persembahkan, ya, lalu bangun, ya. Nah, membangun hubungan pribadi melalui ibadah. Karena rumah Allah itu untuk apa? Untuk ibadah. Nah ini yang pertama. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuan. Ya, jadi dia harus dipertuan dalam kehidupan Anda semuanya dan saya. Yang kedua sebagai Kristus. Apa itu Kristus? Kristus atau Mesias itu berarti yang diurapi. Ada 3 jabatan yang diurapi. Imam, ya, nabi, dan raja. Imam besar itu mediator.
Mediator itu membereskan dosa. Nah ini artinya untuk hubungan yang rusak oleh karena dosa, perlu menjadikan Yesus imam besar. Supaya dia itu memperbaiki. Dan Yesus berjanji, kalau engkau mau mengaku dosa-dosamu, aku akan ampuni. Karena itu setiap hari ini diminta oleh Tuhan, kalau engkau salah, cepatlah engkau berkata, Tuhan ampunilah kami. Itu dituliskan dalam pengajaran Yesus. Dan pengajaran Yesus tentang doa itu dalam konteks keseharian. Karena di situ ada kata, berilah makanan kami setiap hari. Jadi kita itu mesti berdoa juga setiap hari. Ya, kalau ada dosa mungkin sudah lakukan hari itu, selesaikan hari itu. Dengan apa, ampunilah kami. Namun sekarang ada ajaran yang berkata, loh Tuhan itu sudah membayar lunas. Apa yang kau sudah percayai, itu sudah selesai. Kamu gak perlu ngomong ampuni, Tuhan sudah ampuni. Wow. Nah ini banyak pengikutnya, makin banyak ini pengikutnya. Bahkan dosa yang akan datang sudah diampuni. Waduh. Ini fakta loh. Ini yang disebut hyper grace. Ya, kita mesti menjadikan Tuhan itu imam besar. Kalau kita berdosa, harus ada pengakuan. Namun sebelumnya harus bertobat. Nah dia itu sebagai nabi. Jadi mediator ini untuk membereskan supaya engkau bisa layak kembali. Masuk kerajaan. Visamu tidak dicabut, begitulah. Ya. Nah sebagai nabi dia itu pengarah jalan, ini loh jalannya menuju kerajaan. Namun sebagai raja, dia itu yang memutuskan, penentu. Engkau akan terima visa kerajaan atau enggak. Nah kalau sudah betul-betul menjadikan Yesus Tuhan, dan Kristus, maka engkau pasti ditentukan berhak. Oke, boleh masuk. Masuk apa? Masuk kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lihat kerajaan di dunia. Ya, dulu kerajaan dunia itu cukup lama ya. Bahkan bisa kepada keturunannya. Tapi kemudian ganti juga. Sekarang ini baru 4 tahun aja atau 5 tahun sudah digoncang. Mau direbut. Ya, itu fakta. Nah, kepada siapa Tuhan memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kepada umat Tuhan. Yang betul-betul mau taat membangun ya bait Allah. Itulah hidupmu. Hidupmu ini harus jadi bait Allah yang kudus. Kudus. Ya. Kalau sudah tidak bangun, maka nanti akan Tuhan adakan kegoncangan. Karena itu, ada pertanyaan. Saudara akan mengalami kegoncangan? Atau saudara ini sebelum terjadi kegoncangan di bumi, Tuhan tarik, dipindahkan saudara. Ya, ini gambar bagus. Nanti kalau terjadi kegoncangan berita radio seperti yang ini disiarkan oleh orang. Di sana sini ada gedung-gedung ambruk, runtuh. Wah, semua orang mendengarkan berita.
mungkin mereka stres. Seperti yang terjadi waktu Twin Tower, ya, itu diserang. Maka berita gempar di dunia. Ya. Nah, saudaraku, ada pertanyaan. Saudara kan alami kegoncangan di bumi, atau saudara waktu itu sudah rapture sehingga engkau tidak ada di bumi? Ya. Saya senang kalau saya sudah rapture, tidak mengalami kegoncangan. Sebab apa? Sebab kegoncangan yang akan datang itu tidak seperti sekarang, gempa bumi. Hanya itu, tapi kegoncangan bukan hanya bumi. Kata Tuhan, langit juga. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Iya, saudara kan belum mengalami seperti ini ya, goncangannya. Tempat tidur bisa goncang seperti itu. Saya pernah persis berada di Singapura di lantai 8, lalu terjadi gempa bumi ya di Sumatera itu. Ya, dan itu efeknya sampai ke Singapura. Saya merasakan goncangan begitu, mau turun atau enggak ini. Kalau turun mesti lewat trap sampai 8, tapi istri saya ya kakinya sedang dilepas. Gimana bisa turun? Sudahlah, kalau mati ya mati bersama istri aja. Tunggu saja. Ya, goncang sampai lampu itu goyang begitu rupa. Ya, saudara, jadi kegoncangan akan terjadi bukan hanya di bumi kata Tuhan, tapi langit, matahari, bulan, bintang, planet-planet. Akan goncang. Jadi meteor akan datang ke bumi. Ini peristiwa pasti akan terjadi. Ya, namun kata Tuhan, nah ini saya terjemahkan seperti dari Modern King James. Ya, dari Modern King James ini bunyinya seperti ini. Kalau bahasa Indonesia agak berbeda sedikit. Namun coba kita baca yang sudah saya terjemahkan ini, Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kiranya kita beroleh anugerah. Dengan demikian kita diperkenankan beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Iya, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu kita disuruh berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lalu apa? Datanglah kerajaanmu. Jangan lupa, setiap hari kalau kita berdoa, kita mesti yakin ini. Saya hidup dalam kerajaan spiritual sebelum masuk kerajaan yang aktual. Saya harus terus berdoa, percaya datanglah kerajaanmu. Supaya Tuhan akan membuat hidup Anda berada dalam kerajaan. Dan kerajaan Tuhan selalu apa? Damai. Karena itu ini adalah barometer. Apakah saudara hidup dalam kerajaan atau tidak, itu tergantung dari hatimu. Hatimu itu damai tidak. Kalau hatimu lagi kemelut, berarti engkau tidak tinggal dalam atmosfer kerajaan. Karena itu perlu saudara recheck apa sebabnya. Ya. Dan umumnya oleh karena kita kurang menyelesaikan masalah, kurang percaya, sehingga kita goncang. Ya, karena itu kita mesti selalu recheck
Suku, double check apakah tiap hari kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Supaya apa, suku? Supaya kita beroleh anugerah. Nah, kalau kita beroleh anugerah, kita itu bisa beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut. Ya, ini penting. Karena itu tekankan, suku. Coba saudara perhatikan kata ibadah. Suku. Kita diperkenankan beribadah. Wih, enggak main-main itu ya. Tidak semua orang beribadah itu artinya boleh mendekat kepada Allah. Kita diperkenankan untuk mendekat, untuk benar-benar berada di hadapan hadiratnya. Tapi ingat, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau saudara dosa, bahaya, jangan dekat Tuhan, selesaikan lebih dulu. Ya, selesaikan dosa kita supaya kita boleh mendekat. Itu namanya beroleh anugerah, ya, berkenan. Nah, ada janji Tuhan dalam Hagai ini. Dalam Hagai 2 ayat 22-24 setelah dikatakan perhatikan sekarang ini lalu disimpulkan seperti ini, ya, sebagai penutup dari perhatikan Hagai 2 ayat 24. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, diulangi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang ngomong ini Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan yang punya pasukan yang besar, semesta. Ya, nah, Tuhan berjanji untuk orang-orang yang mau membangun seperti Serubabel. Karena Serubabel ini pimpinan yang membangun. Karena itu Tuhan lalu memberikan janji. Aku akan mengambil. Nah, kata mengambil ini, saya perhatikan, lakak, ya, kata lakak, lalu menjadikan engkau seperti cincin meterai. Jadi ada dua hal. Yang pertama, mengambil, lakak, to take. Tapi take-nya itu take away. Dan take up. Diambil, naik ke atas, ya, bukan dilempar ke bawah. Nah, kata yang sama ternyata saya perhatikan, loh, ini juga berlaku untuk Henokh. Ya, jadi kata diangkat itu lakak sama, ya, karena itu Kejadian 5 ayat 24 berbunyi. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, jadi jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah memberikan sinyal, prototip. Ini loh, kalau dulu Henokh itu aku angkat, nanti untuk gereja Tuhan yang mau menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus juga akan mengalami hal yang sama. Namun apa syaratnya? Ini penting. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nah, apakah sudah bergaul enggak? Berapa lama Henokh hidup bergaul? Alkitab menulisku selama 300 tahun. Wow. Dia 300 tahun umurnya sampai 365. Lalu diangkat oleh Tuhan. Nah, kata bergaul menunjukkan hidup yang terus menerus. Itu namanya gaul, ya. Hidup yang terus menerus bersama.
Dan itu bisa terjadi untuk orang-orang percaya zaman sekarang. Ya, bagaimana hidup bergaul dengan Allah yang dialami oleh Henokh dulu? Sekarang apa? Ya, faktanya yaitu kalau saudara hidup bergaul dengan Roh Kudus. Karena Yesus diangkat naik ke sorga, dicurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini sebetulnya mau diam dalam kita. Cuma sayang banyak orang tidak mau membersihkan hatinya terus bersih supaya Roh Kudus itu bisa diam. Roh Kudus seringkali mengunjungi banyak orang. Untuk apa mengunjungi? Menginsafkan. Karena itu di KKR orang datang ke altar kor, datang nangis-nangis. Ya, lalu bertobat. Lalu ada juga ya kalau namanya Men's Network, CMN mengadakan acara. Wah, banyak pria-pria bertobat, pulang berubah. Tapi tidak lama. Sebagian ya. Ya, sebagian yang betul-betul setelah alami, aduh aku kok beda. Nah, dia lalu jaga. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus ini bisa diam? Perhatikan. Coba dibaca Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Iya, perhatikan kata ini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Ini syarat. Mengapa roh Allah itu diam? Karena Anda dan saya tidak hidup dalam daging, dalam nafsu daging. Ini syarat. Kalau Anda sudah mulai mau cara pakai hawa nafsu daging, roh Allah nggak mau diam. Oh, kalau gitu roh Allah itu keluar masuk. Saya berkata, iya, kalau Anda tidak mau hidup dalam roh. Anda pakai nafsumu. Tuhan tidak mau tinggal. Nah, untuk tinggal ini, maka Tuhan pakai istilah khususku, Roh Kristus. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, perhatikan, Roh Kristus ini hanya sedikit ditulis di Alkitab. Yang banyak itu Roh Allah, Roh Kudus. Tapi Roh Kristus, ini. Kalau dia tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan, bukan milik Kristus. Ya, nah kalau sudah milik Kristus dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah hidup oleh karena kebenaran. Jadi Roh Kudus itu hanya bisa hidup kalau benar. Kalau Anda mau benar. Jadi begitu Anda berdusta, Roh Kudus, oh no. Aku nggak mau kumpul dengan orang macam begini. Karena itu Tuhan paling benci dusta. Karena dusta itu nggak benar. Apalagi dusta duit biasanya. Ya, dan Tuhan berkata,
Ia, ya, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan kamu juga. Jadi Anda akan mengalami juga kebangkitan tubuh seperti Kristus. Ya, karena yang membangkitkan engkau itu adalah Roh Kristus. Nah, coba kita teliti sekarang. Kenapa banyak orang menerima Roh Kudus tapi bukan Roh Kristus? Ini beda. Ya, jadi Tuhan itu ada tingkatan-tingkatan kalau memberikan. Dia mulai memberikan Roh Kudus untuk menguduskan saudara. Mau enggak sudah hidup kudus? Lalu Roh Kudus akan memimpin kau pada jalannya. Jalan apa? Jalannya Yesus. Mau enggak engkau dipimpin? Karena itu Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, daging. Kalau orang mau menyangkal daging dan pikul salib, Roh Kristus akan diam. Karena itu 1 Petrus 1 ayat 11 mengungkap apa itu toh Roh Kristus? Tolong bacakan. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Iya, nabi-nabi dulu waktu meneliti tentang nama Kristus, mereka menerima Roh Kristus. Dan Roh Kristus inilah yang memberikan kepada mereka kesaksian tentang apa penderitaan, namun berakhir dengan kemuliaan. Jadi Roh Kristus adalah roh yang diam dalam Kristus, yang menyaksikan sengsaranya dan kemuliaannya yang menyusul setelah itu. Itu disebut Roh Kristus. Jadi Roh Kristus ini adalah Roh Allah yang pertama memimpin anak-anak Allah, Anda dan saya, untuk menempuh jalannya Kristus. Apa jalannya Kristus? Salib. Berita semacam begini jarang dikhotbahkan. Beritanya berkat. Tapi kalau bicara salib, artinya menderita karena benar. Menderita karena benar, jangan takut. Jadi Roh Allah ini memimpin anak-anak Allah menempuh jalan Kristus. Mau enggak? Lalu roh ini bukan hanya memimpin, roh ini menyaksikan, oh orang ini loh mau. Jadi nanti dia kasih laporan pada Bapak, ini orang mau ini. Rela menjalani jalan salib yang membawa kepada kemuliaan. Nah kalau Anda begitu, Anda itu sah menjadi anak Allah. Karena apa? Karena Anda disaksikan oleh salah satu saksi yang besar. 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan ada 3 yang menjadi saksi di sorga. Ya, salah satunya itulah Roh. Ya. Jadi Bapa, Firman, dan Roh. Ya. Nah Yesus itu bersaksi tentang bagaimana dia harus menderita kepada 2 orang ke Emmaus, Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Orang-orang dulu pengikut Yesus semua bingung, waduh. Yang kita agung-agungkan mati. Gimana mati? Lalu mereka kecewa. Mereka harapan kita hilang dalam perjalanan. Tapi mereka bercakap-cakap tentang Yesus
Yesus datang dan Yesus mulai menceritakan, dibuka Alkitab, bukankah Mesias harus, perhatikan harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan. Banyak orang ingin mulia, tapi enggak mau menderita. Jadi Roh Kristus itu tanda orang menjadi milik Kristus. Dibacakan lagi Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudaraku, perhatikan ya. Engkau harus menjadi milik Kristus. Kapan, kalau roh Kristus ada dalam engkau. Kapan itu terjadi? Kalau engkau tidak mau hidup dalam daging. Tidak mau nuruti hawa nafsu. Karena itu kewajiban kita. Kalau timbul keinginan yang salah, kita mesti matikan. Kata Tuhan, matikanlah perbuatan-perbuatan tubuhmu. Dosa. Matikan dengan Roh Kudus. Ya. Nah, supaya roh Allah ini bisa diam. Jadi memiliki Roh Kristus berarti memilih. Mengikuti jalan yang ditempuh Kristus. Apa jalan yang ditempuh Kristus? Mematikan, menyalibkan daging. Ya, supaya kita bisa hidup rohani kita. Ya. Dan ayat ini sering diterima keliru. Ya. Bahkan oleh seorang hamba Tuhan yang saya hormati. Dia waktu terpengaruh dengan ajaran yang baru, dia melalui anaknya, dia pakai ayat ini. Dan merasa, saya sudah punya roh. Rohnya Tuhan. Coba Galatia 5 ayat 24-26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kalau saya tanya, apakah saudara milik Kristus? Pasti orang Kristen semua berkata, iya saya milik Kristus. Karena itu banyak orang percaya dia sudah milik Kristus. Karena dia sudah milik Kristus, apa kata Tuhan? Ia telah menyalibkan daging. Telah. Loh, saya sudah kalau gitu. Jadi dengan keyakinan saya ini telah menyalibkan daging. Dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wah, diputar balik ini firman Tuhan. Waktu saya debat waktu itu saya belum menemukan roh Kristus ini. Dan milik Kristus. Perhatikan, ditekankan milik Kristus Yesus. Kenapa milik? Tadi dikatakan kalau orang punya roh Kristus. Kalau orang punya roh Kristus, dia akan mengikuti roh Kristus ini untuk yaitu tidak ikut daging. Nah kalau tidak ikut daging, telah menyalibkan daging, itu betul. Tapi kalau merasa saya sudah milik Kristus, lalu juga, loh ini kan jelas. Kalau saya milik Kristus, kalau ditanya, apa kamu milik Kristus? Iya dong. Nah kalau iya, ya telah. Wah ini debat kusir. Wah waktu itu saya, wah iyalah sudahlah. Dia lebih, ya mungkin pengalaman lama. Udahlah, saya tidak mau debat. Ya.
Saudaraku, jadi yang mau mengikuti jalan salib seperti Kristus, itulah orang-orang yang nantinya akan mengalami yang namanya tadi, diambil oleh Tuhan. Rapture. Jadi mendekat hari rapture ini, saya minta saudara coba berani namanya, menyalibkan daging, saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Dan Tuhan akan menjadikan kau seperti cincin meterai. Ya, Hagai 2 ayat 24. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Syaltiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, kita sudah menerangkan tentang aku akan mengambil engkau. Sekarang akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Kenapa? Sebab engkaulah yang kupilih. Cincin meterai itu, cincin yang diberikan oleh raja kepada seseorang yang dipercayai untuk melakukan tugas dan bertindak atas nama raja. Waduh, berarti mendelegasikan sepenuhnya otoritas. Biasanya rajalah yang punya cincin itu di tangannya. Zaman dulu itu cincin itu untuk cap. Sekarang tanda tangan gitulah. Ya. Karena itu cap itu ada di tangan raja. Jadi enggak ada orang yang berani dekat raja, bukan? Atau membuat cap palsu. Waduh, enggak bisa. Karena cincinnya itu di jarinya raja. Tapi kadang-kadang ya oleh karena orang kepercayaan dilepas cincin dari raja ini, diberikan kepada orang kepercayaannya. Seperti yang terjadi dengan Haman ini. Ya, dengan Mordekai, dulu Haman ya, tapi sekarang Mordekai. Ester 8 ayat 2. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman. Lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Waduh, kalau sudah pegang cincinnya raja, dia bisa bertindak atas nama raja. Wow. Tapi dengan catatan tadi ya, engkau akan kujadikan cincin meterai sebab, ada sebabnya, engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan waktu saya perhatikan kata pilih di sini, bakar, artinya menguji. Jadi sebelum seorang itu dipercayai, dia lebih dulu diuji. Diuji apa? Kesetiaannya. Apakah dapat dipercaya? Ya, karena itu kata ini juga lebih lanjut dikatakan, berarti setelah menguji itu kata yang sebenarnya punya arti menguji, tapi implikasinya yaitu memilih, dapat diterima, ditetapkan, menetapkan, luar biasa. Jadi orang yang luar biasa, dia bisa bergabung ya sebagai pemerintahan raja, menjadi lebih daripada yang lain. Jelas orang pilihan itu mereka yang sudah melewati ujian. Ujian apa? Ujian iman, faith. Dan ternyata didapati setia, faithful. Karena itu satu kali Tuhan akan tes kita apakah kita punya roh kesetiaan sampai akhir. Kolose 3 ayat 12.
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Siapa orang pilihan Allah? Penuhi kriteria ini. Yang dikuduskan. Kudus. Apa artinya dikuduskan? Mau dipisahkan. Kudus itu artinya dipisahkan. Coba kalau sudah beli mangga, saudara pilih bukan? Oh ini yang matang, kelihatan bagus. Engkau pilih, engkau ambil, betul? Lalu engkau pisahkan dari mangga-mangga yang lain. Nah begitu juga Tuhan. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Lalu dia akan memilih orang-orang mana ya yang berkenan di hati Tuhan. Nah artinya orang yang mau kudus. Kenapa? Karena dia mau terpisah dari hidup daging hawa nafsu. Yang kedua, dan dikasihi. Siapa yang dikasihi? Amsal 8 ayat 17 berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Perhatikan ya, Tuhan itu cinta semua orang. Tapi Tuhan lebih cinta dengan orang yang mengasihi dirinya. Siapa orang yang mengasihi dirinya? Yohanes 14 ayat 15. Ya, barang siapa mengasihi aku, ia akan menurut perintahku, taat. Karena itu saya tuliskan dikasih, karena taat. Ketiga, dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Apa ini? Ini artinya orang itu memiliki buah roh. Perhatikan, bukan buah-buahan roh banyak gitu, tapi buah satu, ya, buah roh, ya. Nanti sudah baca dalam surat Galatia pasal 5. Kenapa orang itu bisa punya buah roh? Karena orang itu didiami Roh Kudus. Roh Kudus diam. Sama dengan biji. Kalau ditabur, lalu diam. Lama, dia tumbuh. Diam di situ. Terus tumbuh. Nanti akhirnya berbuah. Coba saudara lihat kalau satu pohon mangga ya kecil, saudara pindahkan. Tidak diam. 3 bulan lagi, pindah lagi. 3 bulan pindah lagi. Bisa berbuah? Nggak bisa. Ya, dia mesti diam. Nah, karena itu Tuhan memberikan karunia Roh Kudus. Dan itu bagi orang yang baru sekalipun. Tapi tidak semua orang punya buah Roh Kudus. Karena itu buah Roh Kudus itu apa? Kasih utama, agape. Dan sukacita. Karena itu sudah lihatlah orang. Kalau ada problem, dilihat. Masih bisakah bersukacita? Mungkin sementara tidak. Tapi setelah itu dia bisa ngatasi. Tetap bersukacita. Saya dulu punya teman pendeta. Problemnya besar, saya tahu. Waktu itu dia sedang diobrak-abrik. Ya. Karena dia meneruskan pimpinan yang lalu yang pergi meninggalkan. Ya, wah dia mesti yang bertanggung jawab. Tapi tiap pagi kalau ketemu makan bersama dengan saya, dia mesti senyum. Saya berkata, waduh, problemnya besar saat itu loh ya, hampir 1 miliar itu sudah 60 tahun lalu. Bayang itu besar. Ya. Nah saatnya tiba, orang-orang demikian inilah
yang akan memerintah bersama Kristus. Dapat cincin meterai itu aja, memerintah bersama Kristus. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Wah, berbahagia. Siapa yang berbahagia? Orang kudus. Berbahagia dan kuduslah ia. Ya, yang mendapat bagian kebangkitan pertama. Hati-hatiku, saudara yang lain masih mati, saudara bangkit. Nah, itulah sangat berbahagia. Itulah orang-orang yang berkemenangan, yang mau mengalahkan daging, hawa nafsunya, mematikan, ya, dan hidup mengikuti jalan Tuhan. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Glory, haleluya. Ini janji Tuhan yang besar. Marilah oleh karena itu kita berkata, Tuhan, kami mau hormati Engkau sebagai Raja kami, Tuhan kami, Mesias. Hormati Yesus. Puji Dia, Sang Immanuel. Hormati Yesus, puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang fajar di dalam kekekalan, ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Hormati Yesus. Di dalam kekekalan yang akan datang, kita tetap memuji Tuhan, kita bersama dengan Tuhan. Mari mulai sekarang hormati Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja. Mari kita mau berdiri, kita nyanyikan dengan tempo yang lebih lambat sambil roh yang penuh hormat pada Tuhan. Hormati Yesus, puji Immanuel, Tujaku, Tuhanku, bintang fajar. Amin. Di dalam kekekalan, ku puji Dia, ku bersama Dia selama
hormati Yesus, hormati Yesus, puji Rajaku, Tuhanku, bintang fajar. Amin Tuhan. Kami menghormati, kami menghormati, oh hormati Yesus. Glory. Tuhanku, bintang fajar. Amin. Oh, ku bersamanya di dalam kekekalan. Amin Tuhan. Di dalam kekekalan. Saat ini, waktu kami sembah Engkau, kami merasakan ada dalam kumpulan bersama-sama dengan saleh-salehmu yang sudah dari sorga. Kami memuliakan bersama mereka.
Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami mau sujud di hadapan Kau. Ya Immanuel, Ya Immanuel, Ya Immanuel. Engkau bersama dengan kami sampai kesudahan alam. Itu kami percayai janji-Mu. Engkau mau bersama dengan kami sampai kesudahan alam. Kami melihat fakta janji-Mu menjadi ya dan amin adanya. Karena itu Tuhan, marilah didik kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, supaya kami rela mematikan segala hawa nafsu kami, daging kami, dan kiranya kami berkemenangan Tuhan. Kami mau tundukkan segala nafsu kami, keinginan-keinginan kami yang jahat. Kami mau berkata tidak. Kami mau percaya kepada Yesus. Kami mau ikuti jalan-Mu ya Yesus. Terima kasih. Jalan yang menuju pada kemuliaan yang kekal. Terima kasih. Berkati semua anak-anak, memberi kekuatan dengan Roh-Mu yang kudus. Dan mampukan mereka Tuhan mengikuti jalan-Mu. Bahkan memikul salib mereka tiap hari. Tuhan, biar kami mau berkata bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung. Berkati pemerintahan kami, berkati bangsa kami. Terima kasih. Dan kami tadakan tangan kami, saudaraku, terimalah berkat, anugerah, sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.